Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ini muncul tanggal 11 April tahun 2020 bersama gue Ahmad Fauzi di Lunar Podcast. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semua teman-teman gue yang bakal dengerin podcast ini. Gimana kabarnya? Gue mohon maaf sekali karena udah lama banget gak upload dan hari ini upload karena kemarin sibuk kuliah, terus sibuk di rumah kegiatan, terus juga ada pandemi virus corona ini. Sebelumnya gue mau ngehimbau kepada teman-teman semua supaya tetap di rumah aja karena pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu dengan partisipasi teman-teman juga. Dan kalau bukan teman-teman lagi yang mencegah virus ini menyebar, siapa lagi? Jadi jangan sampai virus ini menyebar ya, karena kasihan untuk para tenaga medis yang berjuang di rumah sakit karena banyak pasien sakit karena terinfeksi virus ini, sedangkan kita santai-santai di rumah. Ya emang kita santai-santai, tetapi juga tetap social distancing juga, jangan sampai kita keluar rumah terus berkumpul-kumpul gitu ya. Jadi pada tema kali ini gue bakal bawain tentang apa aja sih kegiatan yang dilakukan saat kita karantina, saat pandemi seperti saat ini. Nah, kemarin gue sempet bikin instastory tentang gue pengen dengerin cerita-cerita teman-teman tentang kegiatan apa aja sih yang bisa dilakukan saat quarantine day, kalau bahasa gaulnya gitu ya. Apa aja yang teman-teman lakukan gini. Kemarin sempat udah ada yang cerita dikit sih, karena emang gue sekarang udah nggak aktif banget di IG, jadi bakal dikit yang respon. Jadi di sini gue bakal bacain dulu respon dari teman-teman, cerita dari teman-teman. Yang pertama dari Elvida Apriani. Jadi Mbak Elvida ini kegiatan selama karantina di rumah itu bantu emak bersih-bersih rumah, ngerjain tugas, kuliah online, masak-masak juga. Ya, ini sangat anak-anak yang rajin. Maksudnya tugasnya nggak lupa, terus bantu ibu, bantu orang tua juga rajin, terus masak juga. Wah, idaman sekali ini Mbak Elvida ini. Iya. Yang selanjutnya dari Puri Natalia. Dia cerita kalau pas saat quarantine day ini dia nugas UTS, drakor, sama nyemil. Wah, ini kayak perpaduan yang sangat pas sekali ini. Nugas, terus selesai nugas gitu nonton drakor, terus sambil nyemil gitu kan, enak gitu. Terus dia UTS juga udah harus belajar UTS online maybe. Jadi yang selanjutnya dari Ibnu Qasim Setiawan. Dia cerita kegiatan selama karantina ini upgrade skill ya. Ibnu ini temanku kuliah saat ini, dan dia adalah seorang content creator juga, khususnya cover video, cover musik, sama foto-foto juga. Jadi aku sama Ibnu ini sering hunting foto juga. Jadi selama karantina ini dia berusaha untuk mengupgrade skillnya, yaitu foto-foto atau cover lagu. Bisa dicek di YouTube-nya Mas Ibnu. Yang selanjutnya dari Prolog Pagi. Prolog Pagi ini seniorku di komunitas. Jadi dia ini seorang content creator, khususnya travel vlogging gitu. Content creator khususnya fotografer traveler. Nah itu, jadi sering jalan-jalan keluar gitu. Dan jadi dia cerita kalau saat karantina di rumah dia turu itu artinya tidur. Jadi mungkin tidur itu kan satu kewajiban yang mana harus dilakukan juga, tapi dengan waktu yang cukup juga, jangan seharian tidur gitu kan, enggak. Jadi banyak sih pengalaman cerita-cerita dari teman-teman. Salah satunya lagi dari Ririn Riniawati. Nah, Mbak Ririn ini cerita kalau saat karantina di rumah itu dia bangun pagi, nyapu, masak, makan, bersih-bersih, kuliah bentar, udah mirip ibu-ibu rumah tangga tapi nggak ada suami. Kasian banget. Maksudnya di sini Mbak Ririn ini rajin banget. Maksudnya dari pagi nyapu, masak, makan, nyiapin buat keluarga. Ya, maksudnya keluarga
bapak ibunya, adiknya, kakaknya gitu ya. Terus bersih-bersih rumah, terus kuliah wajib itu mah. Terus udah, dan dia curhat kayak udah mirip ibu rumah tangga tapi nggak ada suami. Mungkin melihat umurnya dia udah cocok jadi istri orang gitu ya. Sambil kode-kode doi biar cepet dilamar ya Mbak Ririn. Nah itu tadi kayak cerita dari temen-temen saat hari karantina itu, saat di rumah aja itu seperti itu. Dan di sini gue bakal nambahin sedikit tips yang bisa kalian lakukan saat karantina itu di rumah. Itu apa aja sih? Oke, yang pertama yaitu belajar atau kuliah online. Nah ini sifatnya kayak wajib ya buat kita, karena saat pemerintah menyuruh kita untuk belajar di rumah, itu bukan berarti kita diliburkan, tetapi kita harus belajar online. Jadi tetap kita kuliah, tetap kita sekolah, tetapi cuma kita berada di rumah dan belajar dari rumah. Jadi guru menyiapkan materi, di-share, terus suruh ngerjain tugas. Tapi ya banyak guru atau dosen yang enggak menyampaikan materi tetapi langsung mengasih tugas, itu juga ada, tapi ya sedikit lah. Tapi itu kan kayak tiap guru, tiap dosen kan beda-beda, jadi kita harus bisa menyikapinya gitu lah. Nah, kuliah online ini juga sifatnya itu kayak fleksibel sih. Kalau kita bukan di rumah, bisa kita sambi itu dilakukan bersama, kayak makan sambil nonton YouTube, dengerin musik. Kan itu lebih nyaman, lebih enak, seenaknya kita itu gimana sambil kuliah. Nggak kayak kuliah di kelas yang bosen, boring, terus gabut gitu dengerin dosen ceramah gitu kan. Kalau di rumah kan kita bisa sambil ngemil, bisa sambil makan, terus sambil tiduran, bisa sambil rebahan kan, senyamannya kita, asalkan kita juga memperhatikan apa materi yang disampaikan oleh dosen atau gurunya gitu. Yang selanjutnya, menekuni hobi. Nah, saat karantina ini khususnya kita disuruh untuk di rumah aja, kita bisa untuk kayak menekuni hobi kita yang sempat terhenti karena kegiatan kita di sekolah, kegiatan kita di kampus. Jadi saat di rumah aja ini kita bisa lebih fokus untuk menjalankan hobi kita. Seperti misalnya hobiku ngedit video, ngedit foto. Saat pandemi ini kita disuruh untuk di rumah aja, pasti kita nggak bisa untuk keluar untuk nyari foto, kita nggak bisa keluar untuk nyari video footage. Nah, kita siasatin dengan apa? Dengan misalnya ngedit video lama, video footage lama kita edit lagi jadi video baru, atau ngedit bahan foto lama terus kita edit lagi. Itu salah satu kayak menekuni hobi. Yang hobinya membaca, bisa dengan menyetok buku untuk bahan bacaan selama di rumah aja. Dan banyak hobi-hobi lain yang bisa kita tekuni saat kita kegiatan di rumah. Nah, selanjutnya membaca buku. Nah, ini sudah aku jelasin sedikit tadi untuk poin kedua. Membaca buku ini kayak lingkupnya kita nggak melulu tentang membaca buku materi kuliah, materi sekolah, matematika, IPA, IPS atau apa gitu. Yang penting kan contohnya aja kita membaca buku novel atau membaca koran yang isinya itu informatif gitu loh. Kita bisa membaca, kalau kita nggak punya buku, kita bisa baca ebook dari HP kan, juga bisa download sekarang kan mudah gitu kan. Nah, jadi senyamannya kita aja membaca. Jadi kiranya biar otak kita itu nggak terlalu lemot. Bukan lemot ya, istilahnya ya, intinya kita biasain untuk membaca gitulah. Yang selanjutnya poin keempat, mencoba hal baru. Nah, ini sangat bagus sih buat kita yang kayak udah bosen ngelakuin itu aja di kegiatan di kampus, kegiatan di rumah. Nah, ini momen yang pas yang bisa kita lakukan ketika di rumah, yaitu mencoba hal baru. Yaitu cobalah kayak kegiatan-kegiatan baru yang sebelumnya kamu belum pernah lakukan sebelumnya. Maksudnya kayak biasanya kamu kuliah pulang terus ngerjain tugas, kuliah pulang ngerjain tugas gitu kan. Terus misalnya hobinya
foto, hobinya main volley. Coba kamu kayak cobain hal baru kayak memelihara burung. Nah itu kan bisa salah satu dari kayak mencoba hal baru. Untuk memelihara binatang itu kayak aku sekarang pas karantina ini memelihara lendak mini. Aku pengen mencoba hal baru. Kayaknya aku lihat di Instagram itu, wah lucu, bagus ini lendak mininya itu. Terus kayak pengen beli gitu. Terus aku cari di temanku, kebetulan ada yang ternak, terus aku coba pelihara aja. Nah itu salah satu kayak mencoba hal baru. Nggak harus yang susah-susah sih, yang kamu senang aja tapi kamu belum pernah ngelakuinnya gitu loh. Nah selanjutnya belajar masak. Nah ini yang paling penting banget sih, khususnya cewek-cewek, karena pas hari karantina ini, pas suruh di rumah aja, banyak cewek-cewek banyak yang main aplikasi itu, yang bikin dalgona coffee atau masak tutorial bikin cemilan ini, bikin cemilan itu. Nah itu kayak secara nggak langsung itu bisa perempuan-perempuan itu di rumah itu mengupgrade skill memasak mereka gitu. Jadi tanpa disengaja mereka juga jadi tambah ilmu masak mereka dari ibu mereka atau dari bude mereka atau dari internet atau dari mana gitu kan. Jadi cobalah kayak yang biasanya nggak masak atau jarang masak ya dibiasain sekarang, mumpung di rumah gitu kan, masak bareng ibu, bareng saudara, bareng temen gitu kan. Asal ya di rumah aja, jangan keluar-keluar gitu, kecuali ya cari bahannya. Yang selanjutnya, yang terakhir itu olahraga. Nah olahraga ini penting banget ya, karena kita itu di rumah juga bukan disuruh untuk rebahan doang, disuruh untuk tidur doang, enggak. Jadi selama kita karantina ini juga harus memperhatikan kesehatan kita, pola olahraga, pola makan, pola tidur itu juga harus dijaga gitu. Minimal ya olahraga itu seminggu 2 kali 3 kali lari, atau kalau di rumah aja lah misalnya yoga atau zumba lewat YouTube kan bisa, atau misalnya angkat beban atau fitness ya yang di rumah aja intinya gitu, yang bisa dilakukan. Kan di YouTube juga banyak kan video-video gitu. Nah bisa kalian manfaatkan untuk olahraga. Jadi jangan terus kalian rebahan aja di kamar, terus main HP, terus di depan laptop. Sesekali coba kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali olahraga gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bisa gue sampaikan. Mungkin kata-kata tadi banyak yang salah, banyak yang mencela-mencela gitu. Yang terpenting jaga kesehatan kalian, jaga keluarga kalian. Yang sehat juga jaga kesehatannya, yang sedang sakit juga banyakin istirahatnya, banyakin minum vitamin, selalu cuci tangan intinya gitu. Yang terpenting itu kalau keluar harus pakai masker gitu ya. Saling menjaga, kita saling mengingatkan untuk perilaku hidup sehat. Semoga kedepannya pandemi ini bisa cepat berakhir dan kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan tenang, dengan lancar. Amin. Mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus dengerin podcast gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Ahmad Fauzi di Lunar Podcast.